Setiap kali mendengar kata debu atau abu, apakah asosiasi pengertiannya di pikiran kita? Bisa macam-macam. Pertama, kecil, ringan, mudah dipinggirkan, mudah diterbangkan angin, rapuh. Yang kedua, debu juga dekat dengan barang-barang lapuk, tidak terawat, berada di antara puing-puing reruntuhan atau kerusakan. Terkesan dekat dengan sesuatu yang sudah lama dan rusak. Ketiga, debu atau abu juga dekat maknanya dengan sisa dari sesuatu yang sudah hancur atau sudah habis terbakar. Sudah habis, sehingga itulah yang tersisa, abu atau debu. Jadi ada 3 asosiasi makna dari debu atau abu, yaitu rapuh, rusak, dan habis. Kitab Kejadian pasal 2 melukiskan kejadian atau penciptaan manusia dalam asosiasinya dengan debu tanah, Adamah dalam bahasa Ibrani-nya. Adam yang terbuat dari Adamah, debu tanah. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada manusia melekat sifat-sifat debu. Sesungguhnya ciri-ciri debu ada pada kita. Bagaimana tidak? Kita ini pada dasarnya memang ringkih, rapuh, mudah oleng, goyang, goncang, atau menjadi lemah. Entah dihajar oleh kesukaran hidup, oleh serbuan kritik dan cercaan, atau oleh usia serta penyakit. Yang kedua, kita ini juga pada dasarnya bisa dan gampang rusak, aus, dan jadi berubah, tidak lagi seperti semula. Kacau, badan bisa rusak, suasana hati bisa kacau, daya juang bisa jadi merosot, hubungan-hubungan menjadi retak, dan seterusnya. Lalu yang ketiga, pada dasarnya kita ini juga bisa habis. Seberapa banyak pun yang kita miliki tak akan abadi. Tenaga bisa habis, semangat bisa habis, bahkan akhirnya nafas pun bisa habis. Raga pun habis, tersisa debu atau abu. Dari debu kembali menjadi debu. Begitulah debu yang bernama manusia, bukan? Lalu untuk apa ia ada? Untuk apa debu ini diberi nafas hidup? Saya kembali dulu pada unsur debu. Di samping kerapuhannya, potensi kerusakannya, dan ujung jalannya pada ketiadaan atau habis, adakah manfaat debu dalam kehidupan ini? Saya kira masih ada, asalkan debu tidak berdiri sendiri di tangan kreatif manusia, baik secara simbolis maupun secara fungsional. Debu atau abu masih berguna, masih memberi manfaat. Secara simbolis, debu berguna dalam kehidupan peribadahan manusia, dalam hidup ibadah
kepada Tuhan. Contohnya orang Israel pada zaman dahulu, kala mengekspresikan keprihatinan atau kedukaannya, yaitu mereka melakukan ritual puasa yang disertai dengan cara menumpuk debu atau abu di atas kepala. Orang Kristen pada masa kini mewarisi sebuah tradisi, yaitu mengoleskan abu berbentuk salib pada dahi sebagai pertanda mulainya pekan Prapaskah pada hari Rabu Abu. Secara simbolis, debu hadir dalam dunia ibadah kita kepada Tuhan sebagai pengingat yang sangat penting. Pengingat akan kerapuhan, kerusakan, dan kefanaan kita sebagai manusia. Kita ini hidup semata-mata karena diberi kehidupan oleh Tuhan. Karena Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, kata Kejadian 2 ayat 7. Bahkan kerusakan-kerusakan kita pun diperbaharuinya hari demi hari dengan berkat makanan dan istirahat. Debu adalah pengingat simbolis yang sungguh penting. Pengingat bahwa kehidupan ini adalah karunia belaka, datang dari Tuhan. Kudus, berharga, layak dijalani dengan bijaksana, pantas diperjuangkan semaksimal mungkin, layak untuk disyukuri, dirayakan, dan dimaknai dengan keluhuran. Selain secara simbolis, secara fungsional, bermanfaatkah debu? Almarhum paman saya adalah penggemar barang-barang antik, termasuk yang terbuat dari logam, tembaga, kuningan, atau perak. Dan ia selalu rutin membersihkannya dengan abu gosok sampai mengkilap. Dan juga pada zaman dahulu, sebenarnya awal mula sabun ditemukan itu berawal dari komposisi campuran antara abu dengan minyak zaitun menjadi sabun pembersih. Jadi, abu yang lekat dengan asosiasi kotor ini ternyata di tangan kreatif manusia malah menjadi alat pembersih, bermanfaat. Begitulah sebenarnya debu yang bernama manusia ini, kita semua. Di tangan Tuhan, Sang Kreator, bagaimana kita tidak menjadi bermanfaat? Pasti berguna. Memang, jika terlepas berdiri sendiri, jauh dari tangan Sang Pencipta, kita ini cuma debu yang tak bermanfaat, yang malah berpotensi mengotori sekeliling kita. Namun, apabila kita meletakkan hidup kita di tangan Tuhan dan membiarkan Tuhan membentuk kita, maka seluruh yang ada pada kita, baik kekuatan maupun kerapuhan kita, kelebihan maupun kekurangan kita, akan dipakainya menjadi alat dan saluran berkat di tengah-tengah komunitas di mana kita berada. Ya, kita memang cuma debu, namun jadilah debu atau abu
yang berada di tangan Sang Pencipta. Ada saatnya kami lupa, dari debu kami dicipta. Kami bukan siapa-siapa jika Engkau tidak berkarunia. Tuhan, buatlah jiwa kami terbuka untuk menerima bahwa kami memang makhluk fana, terbatas dalam segalanya. Tetapi juga buatlah kami punya tekad baja untuk membuat hidup kami berguna, berkarya selagi kesempatan masih ada, menjadi berkat bagi sesama. Amin.